Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fadila dari Prodi A1 Farmasi Stikes Pertiman Lusadi Selawi. Pada konten kali ini saya akan membahas materi farmasi klinik yang berkaitan dengan identifikasi drug related problem atau DRP. Drug related problem atau masalah yang terkait dengan obat merupakan suatu bagian dari asuhan kefarmasian yang menggambarkan suatu keadaan di mana seorang profesional kesehatan atau seorang apoteker itu harus dapat menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Macam-macam DRP itu ada dua, yaitu DRP aktual dan DRP potensial, di mana DRP aktual merupakan suatu masalah yang akan terjadi seketika pasien menggunakan obat. Contoh daripada DRP aktual sendiri itu seperti alergi dan lain-lain. Kemudian untuk DRP potensial sendiri itu suatu masalah yang akan terjadi pada saat pasien itu setelah menggunakan obat. Contohnya itu seperti kerusakan hati, kerusakan ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis DRP. Jenis DRP itu ada 8. Yang pertama itu ada indikasi yang tidak ditangani. Pada hal ini, itu misalkan di dalam suatu resep, itu ada keluhan pasien yang belum ditangani atau belum diobati gitu. Kemudian yang kedua itu ada pilihan obat yang kurang tepat. Pada hal ini, pemilihan obat dalam resep itu kurang tepat atau kesalahan obat gitu sehingga dapat beresiko pada pasien. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan obat tanpa indikasi. Pada hal ini contohnya itu seperti obat yang ada di dalam resep itu tidak sesuai dengan indikasi atau keluhan pasien. Yang keempat itu ada dosis terlalu kecil, di mana pada hal ini dosis obat yang diberikan dalam resep tersebut itu terlalu kecil sehingga efek terapi tidak memadai untuk mengobati pasien. Kemudian yang kelima itu ada dosis terlalu besar, di mana pada hal ini itu dosis yang diberikan itu terlalu besar sehingga itu dapat berakibat fatal gitu, seperti contohnya itu seperti overdosis gitu. Kemudian yang keenam itu ada reaksi obat yang tidak dikehendaki, kemudian ada interaksi obat, kemudian ada gagal menerima obat. Ada studi kasus di mana di sini ada resep itu berisi metformin, ada glibenclamid, captopril, furosemid, BC, amlodipin, natrium diclofenac, dan simvastatin. Untuk analisa pada hal ini, itu di mana pasien tersebut didiagnosa mengalami diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterolemia, osteoartritis, dan sindrom dispepsia. Kemudian selanjutnya itu pada kasus ini kita menganalisa resep di mana pasien tersebut itu mendapatkan 8 item obat, di mana kombinasi metformin dan glibenclamid pada kasus pasien diagnosa lain berupa hipertensi itu diperbolehkan. Dosis kombinasi kedua obat tersebut juga masih aman. Untuk penanganan hipertensi dalam kasus ini digunakan kombinasi 3 antihipertensi, yaitu captopril sebagai ACE inhibitor, furosemid sebagai diuretik, dan amlodipin sebagai pemblok kanal kalsium, di mana kombinasi tersebut itu diperbolehkan. Dosis furosemid merupakan dosis terendah yaitu 20 mg dengan waktu pemberian yang tepat yaitu pada pagi hari. Sedangkan dosis captopril merupakan dosis maksimum yaitu 150 mg per hari. Sedangkan amlodipin yang diberikan adalah dosis menengah yaitu 5 mg per hari. Lazimnya untuk dosis captopril itu 2,5 sampai 10 mg per hari. Dalam resep ini perlu diperhatikan di mana pasien berusia 66 tahun, di mana captopril diberikan dalam dosis maksimum, kemudian dikombinasikan dengan furosemid, di mana hal tersebut dapat menyebabkan pasien mengalami diuresis. Diuresis sendiri itu berarti volume darah menurun dan menurun pula tekanan darahnya. Sedangkan pemberian ACE inhibitor dapat menyebabkan penurunan tekanan darah melalui berbagai mekanisme yang terlibat pada pengaturan sistem renin-angiotensin-aldosteron, sehingga resiko hipotensinya semakin meningkat, terlebih pada pasien yang lanjut usia.
Kemudian pada resep ini, natrium diklofenak dalam resep ini itu digunakan untuk mengobati gejala nyeri akibat osteoartritis. Namun, kita juga perlu mengetahui dalam kasus ini atau dalam resep ini, itu pasien didiagnosa dengan sindrom dispepsia dan mendapat terapi obat AINS yang dapat memperparah sindrom tersebut. Namun, pada resep ini, pasien itu tidak mendapatkan obat untuk mengobati sindrom dispepsia. Sehingga pada resep ini perlu untuk dianalisa agar bisa dimengerti kekurangan dalam resep tersebut. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.